Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Repa Soipatlisni, NPM 192191072 dari kelas B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari telaah kurikulum pendidikan jasmani yang didosen pengampui oleh Bapak Depri Mulyana MPD. Untuk mempersingkat waktu, marilah menuju ke materi yang pertama, yaitu Developmental Education, di mana model ini bersifat pengembangan belakangan merupakan model kurikulum yang paling didukung. Meskipun beberapa ahli menyatakan bahwa pendidikan pengembangan bersifat menyatu dengan model lainnya. Daripada pengembangan model kurikulum berpisah atau terpisah. Filsafat model ini sering digambarkan dengan ekspresi populer, yaitu pendidikan melalui jasmani, dan programnya dicirikan oleh kegiatan-kegiatan fisik yang digunakan untuk menyumbang dan pada perkembangan total individu, baik secara fisikal, sosial, emosional, dan intelektual. Itu menurut Siedentov, Mann and Tegart 1986. Jadi model ini lebih kepada pendidikan jasmani. Lalu yang kedua ada movement education, di mana model ini masih menyatu dengan model yang pertama. Model pendidikan ini merupakan model pendidikan gerak yang memiliki dampak yang luas di kalangan sekolah dasar dan bergantung pada prioritas guru. Model ini menekankan beberapa kombinasi orientasi dan disciplinary mastery, yaitu menekankan pada pengembangan tentang gerak. Ada juga learning process, menekankan pada pembelajaran bagaimana bergerak, dan self actualization, yaitu menekankan pada faktor anak. Lalu yang ketiga ada sport education, di mana model pendidikan ini lebih kepada model pendidikan olahraga. Sebelumnya disebut juga model bermain, yaitu play education. Memandang olahraga sebagai sesuatu yang bernilai secara orientistik dan dimasuki oleh sukarela. Menurut Jawed and Ben 1985 dan Derli Siedentov, perintis dan pendukung dari model ini menyatakan bahwa tujuan utama dari model pendidikan olahraga adalah membantu siswa menjadi pemain yang terampil dan bersifat sportif. Dengan penggunaan model ini, pendidikan jasmani dikonseptualisasikan dan diimplementasikan dengan cara agar pengalaman siswa dapat menyerupai pengalaman para peserta dari program olahraga antar sekolah dan antar negara. Olahraga diartikan sebagai kompetensi yang penuh permainan dengan maksud untuk pendidikan anak terampil dan ahli dalam beberapa cabang olahraga, tanpa dikaitkan dengan tujuan lain seperti pengembangan pribadi atau kebugaran jasmani. Jadi model ini menuju pada cabur olahraga tertentu supaya bisa seperti cabur yang dilombakan. Nah, model ini juga mempunyai akar orientasi nilai yang dipakainya.
melandaskan diri pada orientasi nilai disciplinary mastery dan kecenderungan pendekatan materi pembelajaran yang selalu meningkatkan sebagai tujuan akhir dibandingkan dengan program pendidikan jasmani biasa. Maka di dalam model ini terdapat 6 yang membedakan. Yang pertama, programnya melibatkan istilah musim. Apa sih musim? Nah, jadi melibatkan ada musim latihan, musim pertandingan, dan musim pasca pertandingan sebagai pengganti istilah unit pembelajaran. Lalu yang kedua ada siswa lebih cepat menjadi anggota tim. Jadi siswanya itu dituntut menjadi anggota tim. Lalu yang ketiga ada tersedianya jadwal kompetensi formal. Jadi setiap pembelajarannya itu terdapat kompetensi. Misal antar kelas, antar kelompok. Lalu yang keempat adanya event tertinggi yang dijadikan target akhir. Yang kelima adanya berbagai catatan prestasi yang didokumentasikan dan dipublikasi di lingkungan sekolah. Jadi dalam model ini lombanya itu atau pertandingannya itu tidak hanya di dalam lingkup sekolah atau kelas, tetapi juga melibatkan di pertandingan atau kompetensi di luar sekolah. Nah, yang keenam, siswa memainkan peran yang berbeda sebagai pelatih, kapten, regu, wasit, dan pencatatan nilai. Kenapa itu diadakan atau diajarkan terhadap siswa? Supaya siswanya itu tahu dan mengerti bagaimana kita menjadi pelatih, wasit, kapten regu, pencatat nilai, supaya mereka itu bisa sportif. Menurut saya sih seperti itu. Lalu yang keempat ada personal meaning, di mana model kurikulum personal meaning memastikan bahwa pengalaman siswa bersifat mendidik. Maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seseorang individual atau seorang individual. NGWOT juga ada. NGWOT adalah pendukung dan pengembang dari model ini. Dia mengatakan bahwa peran pendidikan adalah menganalisis sumber-sumber potensial dari berbagai makna untuk menyediakan sebanyak mungkin kesempatan dan merespon secara positif terhadap pencarian individu berkenaan dengan makna itu. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada health related physical fitness. Model ini atau model kurikulum kebugaran jasmani atau sering disebut dengan model pendidikan kebugaran hampir sama dengan model perkembangan dan humanistik, terutama dalam hal pandangan ketiga model tersebut dalam melihat pendidikan jasmani sebagai alat penyumbang besar pada kesehatan siswa. Nah, banyak pihak yang membedakan aspek kebugaran ke dalam dua jenis, yaitu kebugaran yang dikaitkan dengan fisik semata-mata atau physical fitness yang di dalamnya termasuk kebugaran sistem kardiovaskuler, kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan, dan komposisi tubuh. Dan kedua kebugaran yang berkaitan dengan kemampuan gerak atau motor fitness yang dimasukkan unsur-unsur kecepatan,
yang di dalamnya ada kecepatan, kelincahan, power, keseimbangan, koordinasi, dan waktu reaksi. Nah, tentunya dalam model pendidikan ini, kebugaran tujuan utamanya adalah mencapai kebugaran jenis pertama. Tetapi diyakini bahwa kegiatan yang dipilih pun harus senantiasa memasuki upaya untuk memperbaiki kualitas dari jenis kebugaran yang kedua. Jadi pernyataannya, kecenderungan jika model ini dijalankan oleh guru yang belum mengadopsi orientasi nilainya secara tepat, akan terjadi kemungkinan bahwa model ini hanya akan berakhir dengan program yang mewajibkan anak berlari dan hanya lari. Oleh karena itu, banyak guru penjas lebih menyukai model ini dilaksanakan dengan memasukkan unsur keterampilan gerak atau dengan menghubungkan dengan model kurikulum lain. Jadi model ini dihubungkan dengan kurikulum yang lain atau model yang tadi telah disebutkan. Karena model ini lebih melibatkan terhadap fisik itu, jadi kekuatan-kekuatan di dalam otot. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.